Pada tanggal 11 Mei tahun 2016, seorang mahasiswi asal Cina yang bernama Yang Jili, pergi jogging saat senja sudah mulai menyelimuti negara bagian Saksoni-Anhalt, Jerman. Dia ikat rambutnya ke belakang dengan gaya kuncir kuda, mengenakan pakaian olahraga dan mendengarkan musik melalui headphone-nya. Yang Jili berlari kecil menyusuri gedung-gedung apartemen dan toko-toko yang sudah tutup di jalanan yang sepi dan tenang. Namun siapa yang akan menyangka, di malam itu, Yang Jili tidak pernah kembali lagi ke apartemennya. Halo orang-orang baik, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang kembali di channel The Purbas. Saya harap kalian sekeluarga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Semoga rezeki kalian berlimpah, dan semoga segala urusan kalian berjalan lancar. Kalau ada yang saat ini sedang dalam kondisi sakit, saya doakan semoga lekas sembuh supaya bisa segera beraktivitas kembali. Bagi yang baru pertama kali berkunjung ke sini, The Purbas adalah channel storytelling kisah nyata kasus kriminal yang terjadi di seluruh dunia. Jadi kalau kalian suka dengan video-video bertema seperti itu, silahkan subscribe. Yang Jili, lahir pada tahun 1990 di kota Jiaozhou, Provinsi Henan, Cina, menjadi anak tunggal dari keluarga yang berkecukupan. Yang Ji tumbuh dengan siraman kasih sayang dari seluruh anggota keluarga, hingga membentuk kepribadiannya menjadi gadis yang lemah lembut dan baik hati. Meski demikian, Yang Ji adalah anak yang memiliki ambisi tinggi dalam bidang pendidikan. Setelah lulus sekolah menengah atas, Yang Ji lanjut kuliah di Universitas Sains dan Teknologi Hunan mengambil jurusan arsitektur. Yang Ji memiliki minat besar terhadap dunia arsitektur, dan bermimpi suatu saat dia bisa mempelajari arsitektur Bauhaus di universitas bergengsi di negara Jerman. Pada tahun 2015, mimpi Yang Ji menjadi kenyataan karena dia diterima di Universitas Sains Traban-Anhalt, yang terletak di Dessau, sebuah kota kecil di negara bagian Saksoni-Anhalt, Jerman, sekitar 1 jam perjalanan menggunakan kereta dari kota Berlin. Sekolah arsitektur ini menawarkan kelas perkuliahan menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar untuk menarik minat para pencari ilmu dari seluruh penjuru dunia. Pada tahun 2015, tercatat ada sekitar 600 mahasiswa asal Cina yang menuntut ilmu di sana. Yang Ji sangat menyukai kota Dessau dan segera bisa beradaptasi dengan kehidupan barunya di Jerman. Dia tinggal bersama beberapa teman sekamar yang juga berasal dari Cina, menempati sebuah unit apartemen yang terletak di pusat kota. Setelah 1 tahun menetap di Dessau, bisa dikatakan hidup Yang Ji berjalan dengan sangat mulus. Bahkan untuk studinya, Yang Ji dijadwalkan akan meraih gelar master lebih cepat dari yang dia perkirakan. Hanya tinggal beberapa bulan lagi sampai akhirnya dia lulus dan bisa kembali ke tanah kelahirannya. Pada tanggal 11 Mei tahun 2016, setelah menyelesaikan kelasnya, Yang Ji mampir ke toko kelontong kemudian pulang ke apartemennya. Dia lalu ganti baju menggunakan pakaian olahraga lengkap. Sekitar jam 8 malam lewat 30 menit, dia berpamitan dengan teman-temannya, memasang headphone-nya dan mulai jogging. Jam demi jam berlalu, Yang Ji tidak pulang-pulang ke apartemennya. Teman-temannya mulai khawatir dan mencoba untuk menghubungi gadis 26 tahun itu, tapi nomor HP-nya ternyata tidak aktif. Teman-temannya lalu keluar dan menyusuri rute jogging Yang Ji. Siapa tahu gadis itu pingsan atau mengalami kecelakaan. Akan tetapi setelah berjam-jam melakukan pencarian, tidak ada hasil yang mereka temukan. Hingga akhirnya pada pagi hari di tanggal 12 Mei tahun 2016, teman-teman Yang Ji menghubungi penasihat studi mereka, melaporkan bahwa Yang Ji tidak pulang sejak tadi malam dan HP-nya tidak bisa dihubungi. Perlu digarisbawahi, bahwa sejak hari pertama dia tiba di Jerman, tak pernah sekalipun Yang Ji menginap di rumah teman atau tidak pulang ke apartemennya. Setelah mendengar laporan tersebut, si penasihat studi segera menelpon polisi dan membuat laporan bahwa Yang Jili telah hilang. Polisi kota Dessau segera memobilisasi ratusan petugas untuk mencari Yang Jili. Hilangnya mahasiswa asing ini menarik perhatian pihak universitas dan komunitas Tionghoa, yang beramai-ramai menyebarkan berita tersebut di media sosial. Salah satu teman sekelas Yang Ji, menghubungi kedutaan besar Cina di kota Berlin untuk meminta bantuan. Dalam pemeriksaan awal, polisi mendapati info bahwa Yang Ji menjalani keseharian yang simpel. Walaupun tidak bisa bahasa Jerman, dia mampu berbicara menggunakan bahasa Inggris dengan sangat baik. Sehari-hari, aktivitasnya hanya kuliah dan bergaul dengan sesama mahasiswa yang berasal dari Cina. Yang Jili tidak merokok, tidak suka minuman keras, dan tidak pernah sekalipun pergi berpesta ke klub malam atau tempat sejenisnya.
Pada tanggal 11 Mei tahun 2016 jam 8.30 malam, dia meninggalkan apartemennya saat langit belum terlalu gelap di kota Dessau. Rute lari Yang Ji biasanya dimulai dari depan apartemennya di Jalan Johannes, lalu melewati Jalan Haussmann, kemudian berakhir di alun-alun dan taman kota. Polisi memfokuskan pencarian mereka di taman kota dan sekitarnya. Jalanan dipenuhi oleh polisi yang menyusuri setiap sudut untuk mencari petunjuk. Selain itu, sebuah helikopter dengan kamera pencitraan termal juga diterbangkan untuk menelusuri rute yang dilalui Yang Ji. Sementara itu, di darat, polisi juga menurunkan beberapa anjing pelacak untuk mencari Yang Ji. Puluhan mahasiswa dan warga asli Cina ikut membantu menjadi sukarelawan dalam tim pencarian. Bisa dikatakan, semua orang di kota Dessau mengetahui kabar hilangnya Yang Ji. Tapi hingga malam tiba, jangankan berhasil menemukan gadis itu, nyatanya, tak ada satupun petunjuk yang mereka dapatkan. Sinyal HP Yang Ji terakhir kali terdeteksi berada di dekat rumahnya pada pukul 9.40 malam, kira-kira 1 jam setelah dia meninggalkan rumah. Setelah itu nomor HP-nya tidak aktif lagi. Pada pagi hari di tanggal 12 Mei tahun 2016, saat kasus hilangnya Yang Ji baru saja dilaporkan, polisi mencoba menelepon HP-nya, dan ternyata panggilan telepon itu dijawab oleh seorang pria. Tapi pria itu langsung menutup telepon sebelum polisi bisa berbicara. 4 menit kemudian, nomor HP Yang Ji tidak aktif lagi. Pencarian polisi terus berlanjut sepanjang hari hingga malam. Keesokan hari di tanggal 13 Mei tahun 2016 jam 11 pagi, salah satu tim polisi akhirnya menemukan mayat seorang wanita tanpa busana di bawah pohon yang tertutup semak-semak di sebelah gedung apartemen di Jalan Haussmann. Pada mayat itu terdapat banyak luka khususnya di bagian kepala, hingga membuat wajahnya rusak parah dan sulit untuk dikenali. Setelah melalui pemeriksaan forensik dan pengujian DNA, dipastikan bahwa mayat itu adalah Yang Ji Li, mahasiswa yang telah hilang selama 39 jam. Lokasi tempat jasad Yang Ji ditemukan hanya berjarak 100 meter dari apartemennya, dan hanya berjarak 300 meter dari kantor polisi terdekat. Polisi melakukan pencarian secara ekstensif di sekitar area tempat mayat ditemukan, tapi tidak berhasil menemukan pakaian, HP, atau kunci apartemen Yang Ji. Laporan forensik menunjukkan bahwa Yang Ji mengalami banyak patah tulang akibat pukulan yang parah, serta terdapat luka defensif dan tanda-tanda penyerangan yang berulang. Perkiraan waktu kematiannya adalah antara malam hari di tanggal 11 Mei, hingga dini hari tanggal 12 Mei. Diduga kuat beberapa jam sebelum kematiannya, Yang Ji disiksa secara brutal dan menyakitkan. Pada area kemaluannya, ditemukan DNA seorang pria. Para ahli forensik menyimpulkan bahwa Yang Ji disiksa, diperkosa, dan dibunuh di suatu tempat, sebelum akhirnya jasad Yang Ji dibuang di bawah pohon itu. Sampai di sini sudah ada beberapa keanehan dalam investigasi polisi. Yang pertama, sinyal HP Yang Ji terlacak berada di dekat tempat tinggalnya pada malam hari di tanggal 11 Mei tahun 2016. Keesokan harinya sinyal HP-nya aktif lagi di lokasi yang kurang lebih sama. Lalu mengapa polisi repot-repot melakukan pencarian di alun-alun dan taman kota, tapi tidak memusatkan pencarian di sekitar apartemen Yang Ji? Keanehan yang kedua, para polisi dan sukarelawan sudah melakukan pencarian di kawasan tersebut pada tanggal 12 Mei tahun 2016, tapi tidak menemukan apa-apa. Anehnya pada keesokan hari, jasad Yang Ji seperti dibuang begitu saja di tempat yang cukup terbuka. Artinya, si pelaku membuang jasad Yang Ji pada dini hari di tanggal 13 Mei tahun 2016. Sebagai catatan, pada beberapa titik di beberapa bangunan di kawasan tersebut, terpasang kamera CCTV, yang mungkin merekam aksi pelaku saat membuang jasad Yang Ji. Tapi sejak pagi hari di tanggal 12 Mei hingga Yang Ji ditemukan pada tanggal 13 Mei, polisi tidak mengumpulkan rekaman kamera CCTV yang terpasang di area tersebut. Kembali ke investigasi, polisi Dessau kemudian memasukkan sampel DNA pelaku ke dalam database. Tetapi mereka tidak menemukan data yang cocok dengan sampel DNA tersebut. Karena tersangka pemerkosa dan pembunuh Yang Ji belum ditangkap, ditambah lagi, kunci apartemen milik Yang Ji juga belum ditemukan. Teman-teman sekamarnya jadi takut untuk tinggal di sana dan bersiap untuk pindah. Pada tanggal 18 Mei tahun 2016, sekitar 600 mahasiswa asal Cina mengadakan upacara penghormatan bagi Yang Ji Li di alun-alun kota Dessau. Menurut tradisi Tionghoa, masa berduka berlangsung selama 49 hari, atau 7 kali 7 hari, jadi mereka akan melakukan doa tersebut setiap 1 minggu sekali. Selain untuk menenangkan arwah Yang Ji, acara doa bersama itu
juga dimaksudkan untuk menjadi pengingat bagi polisi agar segera menangkap si pembunuh. Seminggu setelah pembunuhan Yang Ji, orang tuanya tiba di kota Dessau dari Tiongkok, dan ini adalah pertama kalinya mereka datang ke Jerman. Ibu Yang Ji yang tidak sanggup melihat jasad putrinya di rumah sakit, memilih untuk tinggal di apartemen sang putri, sementara Tuan Li, ayah Yang Ji, adalah seorang polisi yang berpengalaman di tempat asalnya. Pria ini mampu bersikap tenang meskipun hatinya hancur berantakan. Tuan Li menawarkan diri untuk membantu penyelidikan dan minta diantar ke lokasi di mana jasad putrinya ditemukan. Penyidik polisi Dessau berasumsi bahwa Yang Ji telah diculik oleh orang asing saat dia jogging, lalu dibawa ke suatu tempat di luar kota, di mana dia diperkosa dan dibunuh. Kemudian jasadnya dibuang kembali ke kota Dessau. Akan tetapi, setelah memeriksa area sekitar pohon pinus di mana putrinya ditemukan, dan setelah meninjau rute jogging Yang Ji, Tuan Li memiliki teori yang berbeda. Dia sangat yakin kalau pembunuhan itu terjadi di dekat pohon pinus tempat jasad Yang Ji ditemukan. Tuan Li juga menyarankan agar polisi Dessau memeriksa para warga dan pemilik toko di sekitar TKP penemuan jasad putrinya. Secara spesifik, dia mencurigai bangunan apartemen yang sedang direnovasi di sebelah pohon pinus. Tuan Li menambahkan bahwa TKP pembunuhan dan TKP penemuan jasad tidak mungkin berjauhan, karena si pelaku sangat mungkin terlihat oleh orang lain saat membuang jasad Yang Ji. Polisi kota Dessau menolak teori Tuan Li dan terus mencari petunjuk di pinggiran kota, sesuai dengan asumsi awal mereka, bahwa TKP pembunuhan ada di pinggiran atau di luar kota. Pada tanggal 21 Mei tahun 2016, teman sekamar Yang Ji satu persatu mulai pindah dan membawa barang-barang mereka keluar dari apartemen. Namun ternyata, selain mereka, ada tetangga lain yang terlihat sedang memasukkan kotak-kotak ke dalam mobil. Sepertinya selain para mahasiswa asing, warga asli Dessau juga merasa takut dan ikut-ikutan pindah. 2 hari kemudian, pada tanggal 23 Mei tahun 2016, kasus ini mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Saat polisi masih belum berhasil menangkap pelaku pembunuh Yang Ji, tiba-tiba seorang pemuda bernama Sebastian Fle, warga kota Dessau yang tinggal di Jalan Haussmann, memasuki kantor polisi Dessau. Para polisi di sana sejatinya kenal dengan si Sebastian ini, karena Ramona ibunya adalah salah satu polisi di kota Dessau, dan Yok ayah tirinya adalah kepala kantor polisi Dessau. Sebastian menjelaskan bahwa dia memiliki informasi tentang kasus Yang Ji. Pria ini menjelaskan bahwa pada tanggal 11 Mei tahun 2016, pada siang hari sebelum Yang Ji menghilang, dia sedang di rumah nonton TV dan Xenia pacarnya sedang pergi belanja. Saat pulang, Xenia ternyata membawa seorang gadis yang tak lain adalah Yang Ji. Jadi menurut pacarnya itu, dia tadi bertemu dengan Yang Ji dan bertanya apakah Yang Ji mau melakukan seks bertiga dengannya dan pacarnya, dan ternyata Yang Ji setuju. Sebastian mengungkapkan bahwa seks trisam itu adalah ide Xenia karena dia ingin ada variasi di dalam hubungan mereka. Singkat cerita, Xenia membawa Yang Ji ke apartemennya, bertemu dengan Sebastian dan mereka melakukan seks bertiga dengan kesepakatan suka sama suka. Sebastian mengaku bahwa dia sempat trot 3 atau 4 kali saat itu, jadi mungkin saja DNA-nya tertinggal di tubuh Yang Ji. Lebih lanjut, pria ini menegaskan bahwa Yang Ji masih dalam keadaan hidup dan baik-baik saja saat meninggalkan apartemen mereka. Karena DNA-nya mungkin tertinggal di tubuh Yang Ji, makanya Sebastian datang ke kantor polisi agar dia tidak dituduh sebagai pembunuh gadis Tionghoa itu. Setelah menerima keterangan atau pengakuan tersebut, polisi langsung menahan Sebastian, dan Xenia kekasihnya juga dibawa ke kantor polisi pada hari yang sama. Sebastian dan Xenia selanjutnya diperiksa secara intensif, namun keduanya menyangkal keterlibatan dalam pembunuhan Yang Ji. Sebastian mengklaim bahwa dia datang ke kantor polisi untuk melakukan klarifikasi terkait alasan mengapa DNA-nya bisa ada di tubuh korban. Pasangan itu mengajukan diri secara sukarela untuk melakukan tes DNA, dan mengklaim bahwa mereka tidak menyembunyikan apapun. Polisi kemudian menggeledah apartemen 2 tersangka yang berada di Jalan Yohanes nomor 9. Apartemen ini adalah gedung apartemen yang sedang direnovasi, yang berada tepat di samping pohon pinus TKP penemuan jasad Yang Ji, juga apartemen yang sama yang dicurigai oleh Tuan Li, ayah korban. Namun setelah melakukan penggeledahan, polisi tidak menemukan petunjuk atau bukti apapun di dalam unit apartemen Sebastian dan Xenia. Ketika hasil pengujian DNA keluar,
terbukti bahwa DNA Sebastian ternyata cocok dengan DNA pelaku yang ditemukan di tubuh korban. Dengan hasil ini, polisi secara resmi menetapkan Sebastian Flech dan Xenia Leng sebagai tersangka. Akan tetapi, saat sebelumnya melakukan penggeledahan di unit apartemen para tersangka yang berada di lantai 3, tidak ditemukan satupun bukti atau jejak bahwa Yang Ji pernah berada di apartemen tersebut. Polisi kini memeriksa seluruh bangunan yang masih dalam pekerjaan renovasi itu. Karena sedang direnovasi, banyak penghuni gedung apartemen yang pindah untuk sementara dari sana. Tapi ada beberapa penghuni yang memutuskan untuk tidak pindah. Salah satunya adalah pasangan kekasih Sebastian dan Xenia. Saat memeriksa seluruh unit yang berada di lantai 1, polisi menemukan sesuatu yang sangat mencengangkan. Di dalam salah satu unit apartemen, ada satu ruangan yang dipenuhi dengan bercak darah, mulai dari lantai, dinding, hingga ke langit-langit. Ruangan ini sudah persis menyerupai tempat pembantaian yang sadis. Dengan semua perkembangan terbaru dalam investigasi, pada tanggal 24 Mei tahun 2016, jaksa yang menangani kasus ini mengadakan press conference dan memberikan update terkait kasus pembunuhan Yang Ji. Jaksa mengumumkan bahwa mereka sudah menangkap 2 orang tersangka dalam kasus Yang Ji, namun dia tidak merinci lebih lanjut terkait identitas para tersangka dan apa peran mereka masing-masing dalam pembunuhan Yang Ji. Alih-alih, si jaksa malah menyebutkan bahwa korban secara sukarela melakukan aksi seks bertiga di TKP. Dalam press conference itu juga disebutkan bahwa Yang Ji melakukan seks bertiga dengan 2 tersangka pada siang hari di tanggal 11 Mei. Klaim ini langsung dibantah oleh para dosen dan teman-teman korban, yang menyatakan bahwa mereka bersama Yang Ji di sepanjang hari itu. Pernyataan jaksa membuat orang tua Yang Ji merasa sangat marah. Jadi mereka mengajukan pengaduan disiplin formal terhadap jaksa yang telah membuat reputasi anak mereka tercoreng. Tapi rupanya, hakim tidak melakukan tindakan apa-apa, dan tidak mencopot si jaksa dalam kasus ini. Setelah press conference yang kontroversial itu, beberapa media Jerman dan Cina menerbitkan berita tentang seorang mahasiswa asal Tiongkok yang tewas setelah melakukan aktivitas seks bertiga. Pemberitaan ini membuat seluruh mahasiswa dari komunitas Cina merasa marah dan menuduh bahwa polisi dan jaksa telah menutup-nutupi fakta yang sebenarnya, dan berusaha untuk melindungi para pelaku. Pada akhir bulan Mei tahun 2016, ratusan orang turun ke jalanan untuk memprotes lambannya investigasi kasus pembunuhan Yang Ji. Tidak hanya pendatang dari Tiongkok yang tinggal di Jerman, tetapi banyak juga warga asli Jerman yang bergabung dengan gerakan tersebut. Mereka mengadakan acara peringatan untuk Yang Ji, dan menyerukan gerakan yang sama di berbagai kota di seluruh Jerman, untuk mendesak otoritas yang lebih tinggi agar segera mengambil tindakan. Saat berita tersebut tersebar di media sosial, identitas ibu dan ayah tiri Sebastian pun terungkap. Publik mulai mempertanyakan, apakah mereka berdua terlibat dalam persekongkolan untuk membantu menyembunyikan kejahatan sang putra. Sampai dengan tahun 2016, Ramona ibu Sebastian telah menjadi polisi selama lebih dari 20 tahun, sedangkan Yok ayah tiri Sebastian sudah menjadi kepala polisi di kota Dessau selama 4 tahun. Data panggilan telepon Sebastian kemudian bocor ke publik, di mana pria itu tercatat menelepon ibunya lebih dari 40 kali, di malam hari saat Yang Ji masih dinyatakan hilang. Kalau kalian ingat, sebelumnya sudah disebutkan, bahwa pada tanggal 21 Mei tahun 2016, teman-teman sekamar Yang Ji keluar dan pindah dari apartemen mereka. Di saat yang sama, mereka melihat ada warga dari gedung apartemen sebelah, yang sedang memasukkan kotak-kotak ke dalam mobil, sepertinya mau pindah juga. Orang-orang yang dilihat oleh teman-teman Yang Ji saat itu, tak lain adalah Ramona dan suaminya yang sedang membantu Sebastian pindah rumah. Ramona menyatakan bahwa mereka memang membantu sang putra untuk pindah dari apartemen yang sedang direnovasi itu. Tapi saat itu dia tidak masuk ke gedung apartemen, karena lututnya sedang cedera dan tidak memungkinkan untuk naik tangga. Sementara Yok menjelaskan bahwa dia hanya membantu memasukkan kotak-kotak ke dalam mobil, dan tetap berada di luar gedung sepanjang waktu. Tuan Li ayah Yang Ji kemudian sadar, bahwa Pak Polisi Yok adalah petugas polisi yang bertemu dengannya saat itu, ketika Tuan Li mengungkapkan teorinya, bahwa pembunuh Yang Ji, kemungkinan adalah orang yang tinggal di gedung apartemen yang sedang direnovasi, yang tak lain adalah gedung apartemen tempat tinggal Sebastian anak tiri Yok. Tapi Yok menolak ide tersebut dan tetap bersikeras bahwa pembunuhan Yang Ji terjadi di luar kota, atau di pinggiran kota Dessau. Sementara itu, jejak masa lalu Sebastian juga ikut terkuak, di mana dia ternyata pernah ditangkap polisi sebanyak 40 kali.
Saya ulangi, sebanyak 40 kali. Sebastian ditangkap untuk berbagai macam dakwaan, diantaranya penyerangan, pemukulan, pencurian, dan pemerkosaan. Berkat profesi kedua orang tuanya, Sebastian tidak pernah diseret ke pengadilan atau divonis hukuman penjara. Ditambah lagi, bagaimana bisa data DNA Sebastian tidak ada di database kepolisian, kecuali ada orang dalam yang dengan sengaja menghapusnya, siapa lagi kalau bukan Ramona ibunya, atau Yok ayah tirinya yang menjabat sebagai kepala kepolisian kota Dessau. Sebastian Flech lahir pada tahun 1996. Dia digambarkan sebagai seseorang yang berkepribadian introvert sejak kecil dan menjalani pendidikan di sekolah khusus. Pada saat kejadian, dia baru berusia 20 tahun dan sudah meninggalkan sekolah sejak bertahun-tahun yang lalu. Sebastian juga seorang pengangguran yang menerima subsidi keuangan setiap bulan dari pemerintah, juga dari orang tuanya. Ramona melahirkan Sebastian saat dia berusia 19 tahun dan membesarkan anaknya sebagai ibu tunggal selama bertahun-tahun, sebelum akhirnya dia bergabung di kepolisian dan menikah dengan Yok. Menjadi anak satu-satunya dari dua orang tua yang memiliki kekuasaan di komunitas lokal, membuat Sebastian tumbuh menjadi anak yang nakal. Tapi kapanpun Sebastian terlibat masalah, Ramona ibunya selalu turun tangan untuk membantunya. Sebagai contoh, mundur ke beberapa tahun yang lalu saat Sebastian masih remaja, dia pernah menyentuh dada seorang guru perempuan. Aksinya ini berujung pada pemanggilan orang tua. Tapi ketika sang ibu diberitahu, Ramona menolak untuk percaya bahwa putranya telah berbuat kurang ajar. Alih-alih, Ramona malah memutarbalikkan situasi dan menuduh si guru telah berbuat cabul terhadap putranya yang masih di bawah umur. Alhasil si guru itu yang malah menerima surat teguran dari pihak sekolah. Cerita di atas hanyalah satu di antara banyak kejadian yang menggambarkan bagaimana Ramona selalu turun tangan, dan akan menggunakan segala daya upaya untuk mengeluarkan putranya dari masalah. Di tahap awal investigasi kasus Yang Ji, Ramona lah yang pertama kali menyarankan agar mereka memfokuskan pencarian di sekitar alun-alun dan taman kota. Sebenarnya banyak rekan polisi yang tahu bahwa putra Ramona tinggal di gedung apartemen di sebelah TKP tempat mayat korban ditemukan, tetapi mereka memilih untuk diam dan mengabaikan informasi ini. Jadi sejak awal, para polisi sejatinya sudah curiga bahwa Sebastian terlibat dalam kasus ini. Tapi ya mau gimana lagi, bapak tiri Sebastian adalah bos mereka. Pada hari Senin di tanggal 6 Juni tahun 2016, sehari setelah pemakaman Yang Jili, Ramona dan Yok sama-sama mengambil cuti untuk menyelenggarakan pesta grand opening restoran bir mereka. Saat keluarga dan teman Yang Ji berduka, bagaimana bisa Ramona dan Yok minum-minum bir dan tertawa bersama tamu mereka? Faktanya lagi, saat itu Sebastian putra mereka sudah mendekam di tahanan dan ditetapkan sebagai tersangka. Sekali lagi, bagaimana mungkin Ramona dan Yok bisa sesantai itu, kecuali mereka sudah optimis bahwa Sebastian akan segera dibebaskan dan dinyatakan tidak bersalah. Selain membuat publik marah, tindakan Ramona dan Yok juga menarik perhatian pejabat kepolisian di tingkat yang lebih tinggi. Atasan Yok merasa bahwa mereka seharusnya menunda pembukaan restoran bir itu, sebagai bentuk kepedulian terhadap kasus pembunuhan yang melibatkan putra mereka. Akibatnya, kepolisian tidak punya pilihan lain dan memutuskan untuk membebas tugaskan keduanya untuk sementara waktu. Kasus pembunuhan Yang Jili termasuk sangat sensitif karena melibatkan putra dari dua personel polisi kota Dessau. Jadi kasus ini selanjutnya diambil alih oleh tim kepolisian negara bagian Saksoni-Anhalt. Dengan cepat, tim investigasi ini berhasil mengumpulkan petunjuk dan bukti-bukti baru yang solid. Pertama-tama, mereka mendapati bahwa Sebastian dan Xenia tinggal di lantai 3 di gedung apartemen TKP. Sedangkan pada lantai 1 persis di bawah unit apartemen mereka, ada sebuah toko barang antik yang masih beroperasi dan memiliki kamera CCTV. Si pemilik toko memberikan rekaman CCTV kepada polisi, di mana pada malam hari di tanggal 11 Mei tahun 2016 jam 9.34 malam, Xenia terlihat berdiri gelisah di depan gedung apartemen, dan tak lama kemudian, Yang Jili yang sedang jogging terekam masuk ke dalam frame. Dari gestur tubuh yang terlihat, Xenia sepertinya sedang minta bantuan kepada Yang Ji untuk memindahkan sesuatu. Yang Ji lalu mengikuti langkah Xenia memasuki gedung, setelah itu dia tidak pernah terlihat keluar lagi. Beberapa jam kemudian pada jam 2.24 dini hari di tanggal 12 Mei tahun 2016, Sebastian terekam keluar dari gedung tersebut, mengelilingi gedung itu beberapa kali seperti sedang mencari sesuatu.
lalu kembali lagi masuk ke gedung apartemen. Dari rekaman ini, setidaknya bisa disimpulkan bahwa Xenia berperan sebagai orang yang memancing korban untuk masuk ke dalam perangkap di dalam gedung apartemen. Sedikit info tentang Xenia Leng. Wanita ini lahir pada tahun 97 dan baru berusia 19 tahun pada saat kasus pembunuhan ini terjadi. Walaupun masih begitu muda, Xenia rupanya sudah memiliki 2 anak, satu dari mantan pacarnya dulu, dan yang satu lagi adalah anaknya bersama Sebastian. Kembali ke investigasi polisi, saat dilakukan pemeriksaan terhadap histori penelusuran internet Sebastian, pria itu ternyata pernah melakukan pencarian artikel dengan kata kunci seks perbudakan, wanita Asia, dan kata kunci pemerkosaan. Selain itu, pria 20 tahun ini terdata sering melakukan penelusuran video-video pemerkosaan wanita Asia di situs-situs porno. Pada dini hari di tanggal 12 Mei tahun 2016, diperkirakan saat itu Yang Ji telah dibunuh. Sebastian kembali mencari informasi di internet tentang kapan jasad manusia akan mulai membusuk dan bagaimana cara terbaik untuk menyembunyikan mayat. Beberapa penghuni apartemen yang tersisa juga memberi keterangan bahwa di malam hari pada tanggal 11 Mei tahun 2016, mereka memang mendengar suara jeritan wanita dari arah unit apartemen Sebastian dan Xenia, tapi para tetangga ini tidak terlalu mempedulikan hal itu, karena mereka sedikit banyak tahu kalau Sebastian dan Xenia adalah pasangan yang nyeleneh dan sering bereksperimen aneh dalam urusan ranjang. Saat investigasi kasus ini masih berjalan, tahu-tahu ada seorang wanita yang mendatangi kantor polisi dan melapor bahwa dia adalah korban pemerkosaan yang dilakukan Sebastian pada tahun 2013. Wanita ini mengaku bahwa saat itu Sebastian mengancam akan membunuhnya kalau dia berani melapor ke polisi. Ditambah lagi, wanita ini tahu bahwa ibu Sebastian adalah polisi, dan ayah tirinya adalah kepala polisi kota Dessau, jadi dia tidak berani untuk membuat laporan karena akan sia-sia saja. Setelah kasus Yang Ji ramai diberitakan dan dia tahu bahwa Sebastian sudah mendekam di tahanan, barulah wanita ini berani untuk melapor. Kasus pembunuhan Yang Ji Lee dengan terdakwa Sebastian Fleh dan Xenia Leng akhirnya mulai disidangkan pada tanggal 25 November tahun 2016. Sejak awal persidangan, 2 terdakwa tetap mengaku tidak bersalah dan tidak terlibat dalam kematian korban. Di bawah arahan penasihat hukum mereka, Sebastian dan Xenia menolak untuk menjawab pertanyaan jaksa. Selama persidangan, pasangan kekasih ini juga selalu menutupi wajah mereka menggunakan selembar kertas map demi melindungi privasi. Setelah 2 bulan bolak-balik menjalani persidangan, Xenia akhirnya tidak kuat mempertahankan pernyataan tidak bersalahnya, karena ada begitu banyak bukti valid yang disodorkan jaksa di pengadilan. Dengan berlinangan air mata, Xenia Leng memecah kesunyian dan mulai menceritakan kisahnya. Xenia lahir dan tumbuh besar di keluarga yang berantakan. Pada usia 12 tahun, dia diperkos-kos oleh ayah tirinya. Ketika berusia 16 tahun, dia dihamili oleh pacarnya. Xenia lalu drop out dari sekolah karena perutnya semakin membesar. Sementara itu, pacarnya tidak mau bertanggung jawab dan malah kabur entah kemana. Pada usia 17 tahun setelah dia melahirkan, Xenia lalu bertemu Sebastian. Mereka mulai menjalin hubungan romantis dan tinggal bersama ngumpulin kebo. Di tahun berikutnya lagi, Xenia melahirkan seorang anak dari hubungannya bersama Sebastian. Selama hampir 3 tahun hidup bersama Sebastian, Xenia sudah sangat terbiasa meladeni tindak tanduk kekasihnya yang kasar dan temperamental. Tak hanya ringan tangan, Sebastian sering mengajaknya melakukan hubungan seks dengan gaya dan variasi alat bantu yang aneh-aneh, dan Sebastian sering memfilmkan aksi mereka di atas ranjang. Xenia menyerahkan salah satu bukti video yang dia sebutkan. Di dalam video itu, mereka melakukan hubungan badan, di mana Xenia di posisi membelakangi Sebastian, dan pria itu mencambuk punggung Xenia sambil berkata, "Lakukan apa yang aku katakan." Bagi yang sudah menikah setidaknya bisa membayangkan adegannya. Susah payah saya berusaha untuk memperhalus narasi di bagian ini.